si genap dina orang ajunan bisa Rabu Ika Dito acara untuk mendoakan mempelai dua yang sudah menikah. Kak Dito berdoa pangantan semoga dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, semoga Allah keluarkan keturunan yang salihin dan salihat, keturunan yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini para habat, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada kedua pengantin yang menikah, Febrian Dwi Setianto bersama pilihannya yaitu Husaimah, dan juga Untung Edi Susanto bersama Sri Wahyuni. Kita doakan semoga menjadi rumah tangga anak-anak yang soleh. Alami para jamaah tamu undangan pernikahan Kak Dito merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena akabin Kak Dito merupakan ibadah. Namanya ibadah, Kak Dito menghasilkan pahala. Saya namanya ibadah Kak Dito, saudara, membeda pahala dari Allah. Kak Dito tergantung dengan kadar kesalahan. Beliau mengatakan kepada putrinya Siti Fatimah Zahra, ajruki ala qadri nasabuki. Dapun Kanjeng Nabi Fatimah beribadah. Berarti kadipun apa? Berarti orang ketika kawin maka akan mendapatkan kesusahan-kesusahan. Nah, kesusahannya kan saya paling pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sobu caretan, saudara, orang si akabin neka ada masalah, neka ada caretan. Orang si bengal akabin, aneka bengal ke masalah. Pasti masalah lah, itu yang menyebabkan orang mereka oleh pahala. Maka itu buah kisaran para ulama. Wa idana tafaqat rakibta safina. Watas wijah bimahri madkur, saya terima nikah dan kawinnya fulana dengan madhab menaiki kapal. Namanya kapal, saudara, namanya kapal di tengah laut. Rumah tangganya akan banyak mendapatkan permasalahan dalam berumah tangga. Salam Muhammad. Makanya orang yang kabinnya kan banyak masalah. Makanya ada buah kisaran para ulama menikah Kak Dito farhanul hudahar. Oh, si akabin nikah senengnya hanya 1 bulan, setelah itu akan mendapat permasalahan. Eki pertama akabin, bahagia beb.
Biasanya kabur katanya rapet amal kelonggar. Sebiasa nyonya nih kamu yang seni kula kena makin mencurang kan iki. Apa sebab? Karena banyak masalah kan. Masalah-masalah ini kan menyebabkan orang mereka menjadi dewasa dan mendapatkan pahala. Fa idza tawallata, kalau kamu melahirkan seorang anak, maka kapalnya akan pecah. Pas kapal nikah pecah saudara, orang ini kawin punya anak saja banyak masalah. Kalau punya anak ada kapal nikah pecah, mana kapal pecah rumah berusaha untuk bertahan. Semakin bertambah usia pernikahan, semakin banyak masalah. Punya anak tambah masalah. Mikir bagaimana pendidikannya, bagaimana mencukupinya. Anak sakit, posan, tandi PC, otang kabur ke temor. Apa sebab? Karena kepikiran ke anak. Semakin panjang usia pernikahan, semakin banyak permasalahan dihadapkan, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saudara, kalau seandainya orang nekat dalam mengarungi rumah tangga, nekat tidak beribadah, ada tompes tidak akan bertahan rumah tangganya. Saya mau tanya, siapa kapal ini? Kapal siapa yang paling pernah menghadapi badai yang paling besar? Kapal yang paling hebat melewati badai, Kak Dinto, hanya kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kapal Nabi Nuh ini pernah melewati tsunami, benar tsunami Banyuwangi, sedunia. Gunung air semua. Sampai putrana Nabi Nuh alaihi salam Kak Dinto, ketika papan sarang Nabi Nuh untuk ke kapal, mereka kan antak boron. Sambil mengatakan sa'awi ila jabal yasimuni minal ma. Punten abad cina dak boron ke kapal. Supaya menjaga saya dari air. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, hari ini Allah benar-benar murka. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal saya. Subhanallah, walaupun putranya Nabi Nuh tenggelam menghadapi badai yang sangat hebat. Kapal yang begitu besar ketika melewati badai yang begitu hebat, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, datul alwa, bagaikan papan-papan yang dilempar kesalahan binuk selamat, padahal melewati tsunami, badai, banjir yang begitu hebat, tapi padahal kapal Nabi Nuh mereka hubung layar, kapalnya Nabi Nuh tidak punya mesin, ada mesinnya, tapi kapal Kadin tak ranyok, bangun bertahan di tengah badai begitu hebat. Apa sebabnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa innahu tajri bi ayunina. Dapun Allah, kapal Nabi Nuh mereka tidak tenggelam. Kenapa? Karena kapalnya Nabi Nuh dalam pandangan Allah. Begitu pula rumah tangga kita. Kita naik ke kapal, ke depan akan banyak permasalahan. Tapi saat kapal rumah tangga kita ini dipandang oleh Allah Ta'ala, tak kira akan hancur rumah tangga kita. Karena subuh careta, orang Kak Dito cerai kalau berurusan pesek, tak ada careta. Cerai karena urusan keuangan, tidak ada cerita. Cerai karena urusan pekerjaan, tidak ada cerita. Cerai karena urusan ini, urusan itu, punten. Tapi perceraian rumah tangga, karena Allah sudah tak habis kepada rumah tangga kita. Apa sebab? Karena rumah tangga kita tidak ada ibadah. Kita berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala dalam mengarungi rumah tangga, sehingga pandangan Allah tidak mengena kepada rumah tangga kita, tenggelam rumah tangga kita. Maka Kanjeng Nabi matur, apa dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yuhramu ala abdi bi rizqi bidambi yusibu. Dopuna Kanjeng Nabi saya pangantan yang baru kawin ataupun menikah, sesungguhnya rizki sakinah, Allah mengharamkan rizki mawaddah, Allah mengharamkan rizki kepada orang yang bermaksiat ketika mengarungi rumah tangga. Kita menikah supaya menjaga diri, tapi kalau sudah kawin ternyata tidak bisa menjaga diri, apalagi digunakan untuk tidak baik, maka rumah tangga Kak Dito tidak mendapatkan rezeki sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak dalam pandang Allah, tunggu waktunya rumah tangga ini akan hancur. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Kantor
sebab padusa kak bener selain itu menolong mereka soleh kak taat ibadah tak kerancor. Maka dalam mengarungi rumah tangga supaya utuh sampai ke akhirat, mereka dua belah pihak harus saling memahami. Karena tidak ada suami yang paling baik di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Katanya artinya, siapa suami yang paling fokus? Engki Nabi Muhammad. Engki saya pengantar anyar mereka teku. Engki bahagia. Kamar dibuka, ronta room. Kan iki kemaroom spray anyar pas bede apa kipas angin AC buah-buahan kak pesan sabur di atas ya guys kantung lebih nyaman malam pertama malam kedua malam ketiga seminggu 2 minggu room pengantanannya di anak ada outdoor kan iki kamar si biasa neka room tupa room minyak wangi pokoknya room di anak setong ada kan ambu pempes kan iki kira-kira ame mak tahu tuh kau udah kan dia nak setong biasa muka kamar neka room mangkem muka ada lah pesing udah pempes anak tedung sampai nah kan iki auto kamar neka auto menampil si uane kan muka kamar bener mampu pempes mampu geliga lagi minyak gosok neka auto tak bisa neka persuratan takdir nih kak saudara. Dimen 40 tahun yang lalu bau minyak wangi mang dimen aube zaman pesing aube makin ada lah baunya minyak gosok GPU iki geliga fresh care kemas kayak tengah semurat kema aronyo kebi ada lah nama kamar mereka tahu kamar yang rumah sakit kan iki aube saudara aube. Kalau kita kawin karena fisik bisa berubah. Kalau kawin kenapa cantik beb cantik bisa berubah. Kenapa dikawin kaya beb kaya bisa miskin. Terus bagaimana beb kawin akan menjadi utuh, rumah tangga akan menjadi damai saat suami dengan istri saling mendukung dalam ibadah karena tidak ada kapal yang diperhatikan Allah tenggelam, tapi kapal yang tidak diperhatikan akan tenggelam dan itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ingat orang laki ini kak saya ingat bebini ini kak amanat. Engki bebini neka ama, tak kompak bebini neka ama, tak kompak bebini neka ama, aman, saya nggak panas teteh bebini neka bener dikawin bukan untuk dijadikan pembantu, tapi bebini neka kabin supaya dijadikan seorang ratu. Bener kapi bebini enggak nyapo bebini. Orang-orang begini, saya sasa begini, jemur baju begini, nyapu begini, ngepel begini, ngarek begini, ada materi, kapi begini, madi sapi begini, madi bi begini, kemas begini kapi, saya kayak kemas, toju arokok mengopi, benar. Pas motor kau lene kalake bebek, saya ngomong ambil bini siapa? Ambil laki bener bini. Warnanya pekerjaan begini, tanah siapa para begini? Kanjeng Nabi Muhammad kak, ini kanjeng Nabi Muhammad. Siapa saya bungal motor kanjeng Nabi begini? Ayo, kak ditolak saya paling laki kanjeng Nabi. Siti Aisyah ditanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Katipona apa kanjeng Nabi pada pakai kopok berumah kanjeng Nabi nega. Medan pertempuran tegak ketika di masjid memberikan tausiah pendidikan agama beribadah. Maka para sahabat mereka posang berumah kanjeng Nabi pada kompok. Apa dapuna Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bila mengatakan kana ya'nusu fi baiti wa yuhitu sauba wa yasifu na'la sallallahu alaihi wasallam. Apa dapuna Siti Aisyah kanjeng Nabi dengan permasalahan yang dihadapi di luar mendepak ka compok kak dito kanjeng Nabi tak ngalak panapa tak nego HP tak nego pekerjaan apa boleh rokok enten langsung saya kalah sapo pas nyawa compok sareng Siti Aisyah radhiyallahu taala anha barodoh pas napa boleh beb ada baju yang tidak rapi dirapikan sama Nabi Muhammad kanjeng Nabi kak lempit wane ka bubine beb kanjeng Nabi lempit neka Siti Aisyah saya cerita masa karpak Siti Aisyah
Pas nego lemari beda seta beda apa kalau seta rapi dirapikan, kalau ada baju yang sobek wa yuhitu sobah, beliau ambil jarum dijahit sama Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di sana, rumahnya itu barang-barang yang tidak rapi, yang berat-berat dirapikan sama Rasulullah. Padahal kadito kanjeng Nabi mari iso mi'raj ka dopak kalangnya saya paling tinggi, dopak ka copok ngalah sapo. Tengku berem orang laki. Berem orang laki. Tengku sandala Siti Aisyah bersih bedah diambil jarum, wayu yashifu na'la, sandal yang pedot disambung dijahit sama kanjeng Nabi. Padahal ini Rasulullah duduk di rumah dengan pakaian sederhana menjahit. Lalu Siti Aisyah mengatakan wa kunna natala'abu ma'al Habib sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah masuk ke rumah tidak ada suasana tegang, tapi yang ada adalah suasana bahagia. Sampai dikatakan dalam satu kitab, tidaklah Nabi masuk dalam satu rumah kecuali takut kak, emak rokok nak, sobung kak, mangkat ke burung, mereka rumah tangga mereka menyeramkan. Kalau mereka kak, sobek capek banyak pekerjaan, menyeramkan yang Nabi. Sampai capek apa? Saya tanya, sampai capek apa? Saya ini banyak pekerjaan. Banyak mana pekerjaan sampai sama Rasulullah? Sampai cuma ngurusi toko, ngurusi kandang, ngurusi kantor. Kanjeng Nabi ngurusi umat, bermacara nah umat masuk surga. Mereka pikiran repot, kata gampang. Dengan permasalahan yang banyak, tidak pernah Nabi Muhammad masuk rumah dengan muka songat. Tapi beliau setiap masuk, buka pintu, Assalamualaikum, muktasib, kanjeng Nabi mesem. Bener pas punya masalah depan compok ngamuk, apa hubungannya? Bebini neka adentek lakena kepingin mendapatkan kebahagiaan, ternyata masalah yang di luar dibawa ke rumah, hancur rumah tangganya. Kanjeng Nabi tak ada masalah, Nabi kok orang sih banyak masalah, nah neka kanjeng Nabi kan? Siapa saya paling banyak masalah? Kau lo punya masalah, banyak kanjeng Nabi. Tak ada manusia di dunia ini yang pantas untuk sambat melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau setiap masuk rumah selalu tersenyum. Wa kunna nata'alla'ab, kata Siti Aisyah, kami kalau di rumah guyon sama kanjeng Nabi, guyu, jalan bareng, ketawa. Kadang-kadang di rumah ceritain lucu-lucu. Kami bersenda gurau. Ini aja sarang kanjeng Nabi Muhammad. Makin ada songan kan, laki bini mereka toleh-toleh yang songan. Saya bini kemana rekan saya laki. Nah, saya laki nanti sibuk karpa dipi sarang HP. Kadang-kadang sibuk ke bini lain, apa teman kantoran, mereka bini nalai kempot rekan. Mereka laki apa nih? Pas ngomong kaulo mereka laki apa? Mereka kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma Muhammad. Ya berarti kalau gitu kita beb ya, banyak guyon. Bukan seperti itu. Tapi Siti Aisyah mengatakan faida uqimatis shalah ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Kata Siti Aisyah, tapi kalau sudah adzan berkumandang, wa idza uqimatis shalah, kalau sudah Sayyidina Bilal berdiri mengangkat suara Allahu Akbar, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh, langsung mancing kanjeng Nabi yang tengah-tengah guyon, langsung mancing kanjeng Nabi, seakan-akan kita tidak kenal Rasulullah dan seakan-akan Rasulullah tidak pernah kenal dengan kita. Artinya dibalik sifat lucu, dibalik sifat ageje, mereka tersimpan ketegasan yang begitu hebat dari Nabi Muhammad SAW. Bener mas, pokoknya orang laki mereka saya paling fokus, orang laki saya fokus ke belum los. Bubine nama pasang status pakai muka tanpa ditutup, los. Bubine neka keluar dari rumah ngangkui parfum seroom, seom, sarang laki saya tak halal, los. Pas alasan apa? Kalau neka laki saya fokus, tidak mau mengkengkang wanita, bener tak mengkengkang, aneka laki tadi aturan. Karena kanjeng Nabi anggo bebka binina fokus lah kanjeng Nabi tapi tegas. Jangan keluar sampai kol 12, kol 11. Tak telepon, tanya. Sarangan beb sarang bekal lah habib, bekal tak bekal pun tak ada kopi itu tak halal kimiki. Ya kompak kayak kimiki. Mereka sudah tunangan beb, walaupun tunangan sebelum kopi itu haram berjumpa.
Bapak yang mengizinkan anaknya keluar walaupun untuk foto, untuk apapun, selama belum ada qabiltu, maka orang tua yang seperti ini dikatakan oleh Nabi Muhammad akan dilaknat karena merestui perbuatan yang tidak halal, karena tidak ada kata halal sebelum qabiltu. Wone ka mulai lambek kan maka sobung caretana kayak as'at ka alpaki sarang calonna sebelum qabiltu, sobung caretana Bahashim Asy'ari ka dito kapan kisarang calonna sebelum qabiltu, sobung caretana Bakhalil Bangkalan Madura ka dito kapan kisarang calonnya sebelum qabiltu. Pas sampai ngomong, mereka mulai lambek kan kok norok siapa? Para kiai pendiri Nahdlatul Ulama, mereka tidak pernah mendukung itu. Pas abdina sarang ampian, mereka norok kasapa. Pas matur, mereka mulai lambek orang tua tu pun caranya carana. Saya kemana orang tua namun tak norok para kiai orang soleh-soleh. Mereka kutu yoba saudara. Di balik sifat halus Nabi Muhammad ada ketegasan. Mereka tegas kan. Biar keluar kayak sare, ambil nailang kosong setengah mati lagi. Ambil tak boleh, mah berekam ambil nailang lagi. Kosong ambil. Kalau sabolo tak boleh, bapak kosong ambil bentar kan ambil. 2 juta. Anak perempuan sampai dihargai berapa? Maka dari hadirin rahimakumullah, kawin ini bukan cuma kawin menutup batan, tapi itu amanat. Di balik kita harus memperlakukan istri dengan baik, tapi ada ketegasan yang mendidik. Tak sholat los, tak bujuk sobu dinaki. Nek kata itu tak jaga begini nak Cina beb kak sobeb berjaga. Nek amanat. Jangan kita juga tidur juga. Ada suami cerita tak bujuk gede. Pas motor kau udah punya masalah, bermasalah musuh ada. Ada cuy lagi pas marah udah banyak masalah tak banyak sepuh, tak pernah ke masjid akabin 20 tahun tak pernah khatam Al-Quran suami istri. Men film ada episode demi episode kan iki apa boleh Indosiar judul demi judul mereka khatam nonton bersama sebine serit-serit selake arokok pas motor banyak masalah baru Mantara bareng selamat Saya nomor 2 mereka bebinean. Setelah suami menjalankan haknya, memberikan nafkah dengan baik, memperlakukan wanita dengan baik, tapi di balik itu ada pendidikan yang tegas yang diajarkan Nabi Muhammad, maka tidak mungkin rumah tangganya utuh kecuali wanita paham. Kalau sudah dikawin, maka haknya orang tua pindah kepada seorang suami. Maka yang saboran agak banyak orang mereka, maka bin anak pas perasaan. Kamu dulu sama saya bagus, setelah kawin kamu ya sama suaminya perhatian, sama bapak berkurang. Harusnya sampean syukur. Kalau sampean punya anak perempuan kok perhatian sama suaminya, berat sama suaminya, melebihi berat sama sampean, syukur berarti sampean punya anak solihah. Karena anak perempuan yang seperti ini itu mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ajimam ra'atin matat wa zawjuha anharat dakhalatil jannah. Siapa saja wanita yang dia mati dan membawa ridhonya suami, puas suami dengan pendidikan daripada pelayanan seorang istri, apa kata Rasulullah, dakhalatil jannah, maka kadinto bobine langsung masuk surga tanpa dihisab. Al-Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaihid Diniyah Wasaya Imaniyah beliau mengatakan bapak dan ibunya anak perempuan ini yang taat kepada suaminya juga mendapatkan syafaat kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sokol bener pas laki bini neka atau karpas mertua neka noro ada saja nancor rumah tangganya. Gimana? Sekarang ada masalah gimana? Bisa di pihak laki apa di pihak laki? Pihak wanita dididik, kau sekarang sudah kawin yang bagus sama suaminya, kecuali suaminya melanggar syariat, saudara, tak bojeng, mabuk, pas judi, togel, 2 jam, tak puasa, marang ngono nganteman. Nah, ini lain urusan syariat lain lagi. Kalau cuma urusan yang kecil-kecil, maka kita di situ mendinginkan, bukan memanaskan. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kanjeng Nabi ini kata pernah bib anak atokar kak Siti Fatimah sarang Sayyidina Ali mereka pernah atokar. Pas atokar salah faham, akhirnya Sayyidina Ali ini keluar entar ke masjid orang lambe. Engki menakikir otaber atokar sarang nyonya, sarang raci, mereka bener entar ke burung ngelong kopi bener langsung ngalah tasbih entar ke masjid hasbunallah wa ni'mal.
Makin banyak masalah yang dihubungi wanita lain, curhat sampai teman kantor, aku galau deh. Wah, antara tak gundul cetak kayak gini. Mereka apa? Mereka kan rosak. Sayyidina Ali yang ke masjid, Rasulullah naikku Sayyidina Ali beklecak di masjid, mereka kiri. Memang caranya kabuk mangkana, cekempang akikir kalake. Kalake aneka apa? Songar lapangan ini, songot ger. Dapat compok nyonya kikir ada, songot recak kira bisa iki. Tak kaki ya, songot nama ringan itu tak bisa. Hampir akhirnya songkok, tak bisa. Langsung lecak. Makanya ada pembinaan cek gampang kikir kalake. Mana kena mati muda jangan disalahkan karena sampean sih ngomong tak ikhrim ada mati lagi lagi ada lecak Sayyidina Ali mereka sampai geblak sampai roboh kan didasarkan ya Aba Turab bangun wahai abahnya Turab karena Sayyidina Ali mereka pas apa namanya cukup mereka muana Sayyidina Ali punya pasir dibersihkan. Apa kata Rasulullah, kamu tukaran ya sama anak saya Fatimah, mereka mertua. Apa Rasul pas kamu buat nama bongol ke Fatimah, kurang ajar kamu. Dan apa kata Rasulullah, kamu tukaran sama Fatimah ya? Iya Rasulullah, sudah pulang, saya doakan minta maaf ya anak saya kalau ada salah-salah. Pas sampai ngatur Rasulullah lopot beb, saya tepak sabar terus. Saya tepak sabar terus. Mereka kanjeng Nabi matur ka Sayyidina Ali. Saporana dia memberi lopot-lopot baiki saporana pun paleman pun insyaallah Fatimah di rumah sudah enak. Saya doakan rumah tangga kamu terus. Pulang ke rumah Siti Fatimah Maisar selesai rumah tangga ada dibahas. Naik kakak mensobung naik kakak ada acara rumah tangga. Mertua ada di supporter, ada pemain di lapangan becak langsung. Nyaman supporter mereka acara-acara kan lagi. Rumah tangga nyaman, mertua terus nih kapuh hingga radio konslet. Tambah kampung ngomong terus ada ancur rumah tangga. Justru ketika anak sudah kawin, maka hanya kepada suami. Semakin bakti kepada suami kita senang sebagai orang tua. Alhamdulillah berarti kita sukses mendidik anak, punya anak yang berhasil bakti dengan suaminya. Kalaupun anak itu berhasil bakti dengan suami, lalu mati mengantongi ridho suami, maka kita bapak ibunya sekalipun ahli maksiat juga dapat syafaat kata Nabi Muhammad SAW. Antara paling selamat datang. Tapi kebenaran kanjeng Nabi apa? Paling jubuk na bebinek salah. Bebinek saya paling jubuk. Mereka terakhir. Bener saya jubuk moana bener.